Kita akan berdoa. Uncle Dan boleh pimpin kita dalam doa. Bapa surgawi yang kami puji dan sembah pada malam ini. Tuhan, kami ucapkan syukur untuk setiap kami yang dapat datang pada malam ini untuk bersama-sama. Sekali lagi Tuhan, mula dengan pujian, mula daripada Engkau Tuhan yang dapat kami doa dan panjatkan doa kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau serahkan setiap pribadi yang menyertai melalui Zoom atau di sini, supaya Tuhan kami diberikan kepintaran, kebijaksanaan daripada Roh Kudus-Mu untuk mendengar, untuk membaca, untuk menafsir bersama-sama firman-Mu sekali lagi. Berilah kami Tuhan satu keinginan dalam hati sentiasa mau menggali dan mengenal-Mu melalui firman-Mu. Ini kami doakan dan serahkan setiap kami Tuhan, supaya Engkau mendahului kami dengan berkat firman-Mu ini. Dan kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita juga selain akan belajar, di hari ini kita memang memberi banyak masa untuk bergumul dalam doa dengan pergumulan negara kita, yaitu adanya pemilihan raya ya di Sabah. Kita melihat Sabah sebagai bagian dari kita, sehingga apa yang berlaku di sana tentu menjadi sesuatu yang patut kita ambil berat. Terima kasih kepada semua kita yang bergumul, baik puasa, baik berdoa, yang berulang kali menyerahkan. Tanda kita sangat prihatin dan tanda kita sangat bergantung dan berharap kepada kuasa Tuhan. Di satu sisi kita tahu bahwa tidak ada kerajaan yang tidak ditetapkan Tuhan, sehingga pasti Tuhan yang menjadikan. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa kita ada tugas untuk berdoa. Sehingga apa yang harus kita lakukan, urusan Tuhan adalah urusan Tuhan. Tetapi urusan dan tanggung jawab kita, yaitu berseru dan berdoa, harus kita lakukan. Dan puji Tuhan kita telah melakukan itu. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita di sini yang belum tutup, mungkin nanti tutup sebentar atau tengah malam. Saya sudah ya, saya dari pagi soalnya, jadi saya 7:30 saya sudah selesai. Liong sudah belum tutup. Oh, saya kira kalau ada yang mulai dari siang bisa sampai tengah malam bisa. Oke, teman-teman di rumah juga saya harap bisa mengikuti. Oke, baik. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang saya namakan pertemuan-pertemuan ya. Pertemuan sekarang adalah pertemuan ke-21. Wah, puji Tuhan. Pertemuan 21 dan kadang-kadang kita habiskan waktu 1,5 jam ya Pak untuk kelas kita ini. Oke, kita akan melihat bahagian yang cukup menarik, yaitu perkara selepas kematian, dan ada beberapa hal juga yang terkait di sana. Memang ini doktrin, maka bukan senang untuk dapatkan aplikasi, tetapi kita akan melihat ada 2 aplikasi juga untuk kehidupan kita. Baik, mari kita berpikir sejenak. Soalan yang saya munculkan di sini yaitu apa yang terjadi sesudah kematian? Wah, apa yang tadi saya dengar Ibu Laikwan dengan Lihong berdebat, tidak ya, berargumen tentang pikiran apa yang jadi. Tadi Li saya dengar kamu bilang apa? Apa yang jadi setelah kematian? Habislah ya kan, habis mati habislah. Oke. Ibu lagi kan saya tak dengar baik-baik. Ibu bilang apa tadi? Mulalah kehidupan yang indah. Wah, jadi habislah. Tapi Ibu Laikon bilang mula kehidupan yang indah. Wah, oke. Yakin Bu ya? Akan ada kehidupan yang indah. Lebih indah dari dunia. Kalau begitu saya mau pergi cepat-cepat ini ke surga. Ada yang pikir lain? Kalau Ibu En? Selepas mati?
Menanti kedatangan Yesus kali kedua. Atau menanti kebangkitan kedua. Menanti kebangkitan tubuh. Dia menanti di mana, Bu? Menanti tak tahu. Di surga? Di surga. Rohnya. Atau dia menanti dengan di mana ya? Paradise. Firdaus. Ya, jadi ini soalan-soalan yang menarik yang memang harus kita lihat apa kata Alkitab. Sebab kita semua belum pernah mati. Saya memang masih hidup terus, belum pernah sempat mati lalu bangkit. Tapi mimpi, Bu, bukan mati. Walaupun ada, kadang-kadang ada aneh ya, orang yang pernah bilang sudah mati, lalu dia bisa hidup lagi. Dan biasanya orang yang ditanya selepas hidup lagi, ada cerita-cerita yang mirip-mirip lah. Ada yang waktu saya ke sana tempatnya sangat indah. Ada yang cerita waktu saya ke sana, gelap dan jalan seperti mau sesak. Lalu saya berjumpa dengan sesuatu yang putih sekali dan dia bilang balik ulang. Dan saya sedar lagi. Menarik. Ada banyak cerita-cerita seperti itu ya. Ya. Jadi sekali lagi kita akan melihat itu sesuai dengan kitab suci. Pak Andrew, apakah ada ini? Supaya saya bisa kontrol langsung. Kalau tak ada, saya ada bawa mouse. Oh, ada. Oke. Jadi kita akan lihat menurut kata Alkitab ya. Sementara Pak Andrew, Anderson, next slide. Tapi menarik ya, kalau kita bicara tentang kita harus mendasarkan, mengasaskan pada apa kata Alkitab, masalahnya sudah banyak orang yang tidak percaya lagi Alkitab. Bahkan di dunia teologi. Oleh sebab itu, ada yang disebut teologi liberal. Next slide. Teologi liberal ini mereka memandang kitab suci kita sebagai buku biasa saja. Kemudian benda-benda yang terkait dengan tidak bisa sesuai dengan logik mereka anggap mitos. Mereka anggap dongeng. Mereka anggap cerita khayalan yang tak betul. Oleh itu kalau mereka melihat misalnya laut dibelah, mereka cakap apa? Tengok, asiklah ini untuk pengantar tidur anak kecil. So mereka tak percaya itu. Jadi kalau mereka pun melihat misalnya Musa naik ke gunung 40 hari, sudah terbukti lah 5 hari, 6 hari, 15 hari mampu. Tidak bisa manusia bisa tahan lapar. Lalu mereka juga melihat misalnya Petrus berjalan di atas air. Tak betul lah. Memang ada beberapa magician ya yang buat hal itu, tapi diketahui rupanya mereka sudah setting kaca. Jadi dia berjalan dengan itu padahal gelas di bawah. Dan setelah sudah Pak, thank you. Setelah tim magician yang jalan dan salah, dia hantam gelas itu dan perahunya goyah. Jadi mereka merasa bahwa berjalan di atas air adalah sesuatu yang nampak kepalsuan Alkitab. Itu tidak betul. 5.000 orang hanya diberi makan 5 roti dan 2 ikan. Itu pun omong kosong. Jadi teologi liberal. Dan ini adalah seminari kekristenan. Dan begitu ramai pastor masuk di sana juga. Untuk sekolah di sana. Jadi bisa bayangkan kalau mereka pulang dan mereka menjadi pastor-pastor di gereja. Atau mereka menjadi lagi lecture-lecture di
university Kristen. Maka banyak juga yang disebut golongan teologi liberal. Satu kali saya pernah dengar satu cerita di mana seorang pemuda lepas graduate high school, dia dengan penuh semangat mau menjadi pastor, so dia masuk di sekolah teologi. Tapi sayang sekali dia masuk di sekolah teologi liberal. Ketika sampai di situ, ya orang tua tentu mensupport. Lecturer yang masuk di gereja, yang masuk di kelas, dia tanya, siapa yang masih percaya Alkitab ini sebagai buku suci, tulisan Allah? Oh, semua, ya amin. Dia langsung buang Alkitab di tanah. Puh. Saya pun tak berani membuangnya. Lalu dia kasih kakinya. Bodoh sekali kalian. Hari gini masih percaya kitab suci ini firman Allah. Wah, syok. Lalu anak muda ini berdiri dan dia coba debat lecturenya. Tapi susah. Lecture ini hantam terus. Dan dia baru selesai high school. Tak boleh lawan. So akhirnya dia coba terus ikut kelas. Lama-lama dia mulai berpikir, untuk apa saya mau terus sekolah ini kalau macam ini. Akhirnya dia stop dan dia tidak lanjutkan. Tetapi pandangan-pandangan liberal ini sudah diikuti sebenarnya oleh banyak orang. Contoh saya mau sebutkan dalam dalam pertemuan ini, misalnya sebut saja seorang yang bernama Thomas Paine. Nah, dia hidup 1737 sampai 1809. Oleh informasi dari Wikipedia, Paine menganjurkan penggunaan nalar sebagai pengganti wahyu. Pakai otak. Kalau wahyu itu tak perlu percaya wahyu. Apa ini wahyu? Semua harus bisa dibuktikan dengan logik. Jadi yang tidak bisa dibuktikan dengan logik, buang. Oleh itu, dia menolak mujizat dan memandang Alkitab sebagai suatu karya sastra biasa dan bukan sebagai suatu teks yang terilhami secara ilahi. Jadi perbuatan ilah atau Allah. Dia bilang itu salah, ini hanya teks biasa saja. Dalam satu sumber, saya lihat ini, Paine yakin bahwa kitab atau Alkitab hanyalah mitos lain yang dikarang oleh manusia. Ini bukunya, The Age of Reason. Ini Thomas Paine, 1700, abad ke-17. Jadi modelnya masih macam ini. Dia punya rambut-rambut ya. Ketika melihat bukunya ramai terjual, maka dia berkata begini, suatu hari nanti bukunya akan laris. Paham laris? Laku terjual di seluruh dunia dan Alkitab hanya akan ditemukan di museum. So kalau mencari Alkitab pergi ke museum. Baru bisa dapat Alkitab. Nubuatannya bagaimana sekarang? Info dari tahun 2012, saya belum dapat informasi tahun sekarang. Ini baru 2012, November. Alkitab lengkap diterjemahkan dalam 518 bahasa. Sedangkan sebagian-sebagian, misalnya hanya perjanjian baru saja, lalu beberapa buku perjanjian lama, ada 2.798 bahasa. Kalau kita pergi ke sabda.org, lihat itu semua Alkitab dan beberapa web tentang Alkitab, kamu akan lihat bahasa-bahasa yang begitu banyak. Alkitab bahkan ada dalam bentuk digital. Kita bisa pakai laptop, kita bisa pakai handphone. Lalu di mana buku Paine? Sudah pernah baca buku Paine? Belum ya? Paine belum. Dia sudah nubuatkan dari tahun 2700, kita di sini pun tak tahu Paine punya buku. Baru lihat tadi mungkin ya. Saya pun waktu mempersiapkan ini baru lihat. 2017 bukunya baru ada di Galeri Buku Bahasa Indonesia. Harganya berapa? Tak sampai 30 ringgit. Dia punya nubuatan tidak terbukti. Satu lagi.
Voltaire. Nah, itu salah tadi. Voltaire. Dia sebagai deist. Nah, deist ini adalah bukan seorang yang percaya, bukan ateis. Ini deist, berarti dia percaya dunia ini diciptakan oleh Allah. Tapi masalahnya, selesai Allah menciptakan langit dan bumi ini, dia lepas tangan. Dia tak ambil berat lagi tentang langit dan bumi ini. Tetapi Allah sudah menciptakan bumi ini dengan hukum alamnya. Hukum-hukum alamnya sudah diciptakan. Jadi kalau dikacau hukum alam, maka terjadi bencana. Misalnya kita potong pokok-pokok, maka tak heran kalau terjadi banjir. Kita terus naikkan polusi, maka lapisan ozon hancur, maka terjadi masalah. Dia sudah atur hukumnya, jangan dirosak. Macam pembuat jam. Orang yang buat jam ini, ya? Oh ya. Tak apa Pak, saya boleh pegang. Oh begitu ya. Thank you. Orang yang buat jam ini, dia sudah buat dengan hukum-hukumnya. Lepas itu dia sudah tak kisah lagi. Mana ada dia tahu jamnya ada di tangan saya sekarang. Dia tak tahu. Ini pun, saya pun tak tahu siapa yang buat jam ini. Itu deist. Jadi orang yang mempercayai Tuhan tidak ada, kita sebut ateis. Orang yang percaya Tuhan ada, tetapi tak kisah lagi tentang yang dia ciptakan, itu disebut deist. Deisme. Deistis. Dia sangat menentang iman dari orang Kristen dan dia menulis banyak karya yang agak mengejek, yang mengungkapkan penghinaan terhadap agama Kristen. Di sini boleh juga ya. Dia dikutip oleh seorang yang bernama Daniel Merritt, dia berkata begini, kritikannya terhadap agama Kristen dipenuhi dengan bisa ular beracun. Wah, ini orang ini. Kamu kalau ada di sini, saya cubit. Nah, dalam satu surat di tahun 1767 kepada Raja Frederick Agung, surat itu kita temukan tertulis macam ini. Kekristenan adalah agama yang paling konyol, paling tak masuk akal dan berdarah yang pernah menginfeksi dunia. Wow. Satu-satunya penyesalan saya dalam kematian adalah bahwa saya tak dapat membantu kamu, Frederick, dalam usaha yang mulia untuk membasmi dunia dari tahayul yang terkenal ini. Alamak. Menyambung yang dia bilang tadi, ini dalam setiap surat dia, kalau dia akhiri surat-suratnya kepada teman-temannya, dia selesaikan dengan kalimat ini. Ecreses I infame. Saya tidak tahu bahasa apa itu. Mungkin bahasa Latin ya. Artinya, hancurkan keburukan agama Kristen. Setiap surat, dia kirim ke Lihong, dia kirim ke siapa. Selalu diakhiri dengan, hancurkan keburukan agama Kristen. Dalam pamfletnya, The Sermon of the 50, tahun 1762, dia menyerang dengan kejam perjanjian lama. Mujizat Alkitabiah, percanggahan Alkitabiah, agama Yahudi, Tuhan Kristen, kelahiran Yesus dari perawan dan kematian di salib. Dia serang semua itu. Tentang 4 Injil dia menulis,
betapa bodohnya, betapa sengsara, betapa najis dan menjijikkan di dalamnya. Dan Alkitab penuh dengan percanggahan dan kebodohan dan kengerian. Dia menganggap sebagian besar doktrin iman Kristen seperti inkarnasi, incarnation, menjelmanya Allah pribadi kedua menjadi manusia. Kurban tebusan, Tritunggal, perjamuan kudus adalah kebodohan dan tak masuk akal, irasional. Dari rumahnya ini rumah dia. Wah, kita kalau punya rumah ini memang. Dari rumahnya dia berkata begini, 100 tahun dari kematian saya tidak akan ada lagi Alkitab kecuali satu di museum yang akan diburu oleh kolektor-kolektor benda-benda antik. Itu yang dia punya nubuat lagi. Abad ke-17. 100 tahun setelah kematiannya, katanya. Dia yakin dia akan mati. Tapi sayang, 58 tahun selepas kematiannya, ini belum 100 tahun, baru 58 tahun selepas kematiannya, seorang yang bernama Henry Tronchin. Betul itu Pak? Pokoknya ini ya. Duduk di sini. Siapa Henry ini? Presiden dari Evangelical Society of Geneva yang menjadi presiden 1798 sampai 1865. Oleh itu, di sini menjadi tempat cetak Alkitab. Dan Alkitab dari sini sampai sini penuh. Aduh, lucu sekali ya. Aduh, kasihan sekali. Nubuatannya terpenuhi sebaliknya. Ya, sebaliknya kasihan. Alkitab telah berulang kali menyatakan siapa dirinya. Kasihan. Sebenarnya kalau Alkitab tak mau ambil berat dengan orang-orang yang macam itu, sudahlah. Tetapi kita mau menolong untuk kita supaya kita bisa kembali melihat siapa yang menulis Alkitab kita ini. Ya, luar biasa. Oleh sebab itu, topik yang menarik kita, apa yang terjadi sesudah kematian, ini tidak didasarkan oleh Voltaire dan oleh siapa tadi? Ya, Thomas Paine. Tetapi didasarkan oleh kata kitab suci. Oleh sebab itu kita boleh yakin, kita boleh pasti sekali dengan apa yang kita akan pegang. Ya, mari kita lanjut. Jadi saya mendasarkan pada buku Wahyu, tetapi akan juga memperhatikan dengan catatan-catatan kitab suci di bagian yang lain. Mari kita baca ayat-ayat ini. Christina dan Jasmine boleh bergantian. Silakan lihat ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin Christina 3 ayat, lalu Jasmine 3 ayat. Silakan. Oh ya, ada itu ya. Boleh? Silakan. 3 ayat dah. Iya. Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari syurga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mementeraikannya di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Terima kasih. Ayat selanjutnya. Ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka.
yang telah dipenggal kepalanya kerana kesaksian tentang Yesus dan kerana firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih kita sudah baca semua. Mari kita fokus dulu melihat ayat 4. Ya, kita besarkan itu. Tapi boleh lihat juga sampai ayat 6 lah. Oke. Di sini Yohanes melihat bahwa ada orang-orang yang duduk di takhta, ya kan? Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Wow. Jadi Yohanes melihat ada orang-orang yang duduk di atas tahta. Dan apalagi yang Yohanes lihat? Jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan yang tidak menyembah binatang dan patungnya dan bla 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 bla. Jadi Yohanes melihat baik orang yang mati biasa dan yang mati luar biasa. Jadi ada yang mati dipenggal, sedangkan ada yang mati tidak dipenggal, berarti mungkin mati sakit, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Mati sudah tua. Dan mereka ada di takhta, di surga. Puji Tuhan. Mereka tidak ada di mana-mana, tapi mereka ada di takhta, di surga. Oke, kita fokus di situ. Ada ajaran yang disebut sleep of the soul. Itu betul ya Pak? Sleep of the soul. Susah nih bahasa Indonesia punya mulut. Atau juga disebut psikopensi. Psikopensi. Mereka berkata begini. Tahu salah sebut itu. Sekalipun setelah kematian jiwa itu tetap ada, tetapi jiwa itu tidak mempunyai kesadaran atau jiwa itu tertidur. Jadi mereka yakin apabila mati, tubuhnya habis, tetapi jiwanya bobok, tertidur, sleep. Tak tahu apa-apa kalau sudah sleep. Penganut di zaman sekarang tentang sleep of the soul adalah Advent, hari ke-7, dan saksi Yehova, saksi-saksi Yehova. Itu adalah dua yang mempercayai sleep of the soul. Mereka menafsirkan tidur, jiwa tidur, itu tidur. Semua ayat yang bilang tidur, itu tidur. Berarti jiwa tidur. Tapi jelas, ini tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Yaitu baik yang mati biasa, yang mati luar biasa, mereka ada di takhta di surga, bukan tidur di takhta. Kita tidak, biar takhta kita hebat, kita tak mau tidur kalau di takhta, ya kan? Kita mau tidur di tempat tidur. Mereka hidup dan sedang bersama-sama dengan Kristus di takhta, berarti memerintah dari surga. Kembali kita melihat ayat tadi. Kita maju sedikit dengan memperhatikan ayat 5 dan ayat 6. Kita besarkan. Angkat saja bukan besarkan. Kebangkitan pertama.
Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Oke, ada kata kebangkitan pertama. Ada lagi kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Sebab apa? Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, kebangkitan ketika seorang yang percaya meninggalkan dunia ini, dia dihidupkan di surga. Jadi kematian pertama itu apa? Kebangkitan pertama itu kebangkitan pertama itu apa? Kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan apabila seorang yang percaya meninggalkan dunia ini, dia dihidupkan di surga. Jadi bukan habislah. Dia dihidupkan oleh Allah di surga. Dan orang percaya itu, apakah dia mati syahid atau mati biasa, dia langsung menduduki takhta bersama Yesus memerintah di surga atas dunia ini. Jadi semakin banyak wakil kita ke takhta, semakin banyak anggota DPR ya. Semakin banyak YB di sana ya. Sekarang kita lihat kematian kedua. Ini ada kematian yang kedua. Apa itu kematian yang kedua? Kematian yang kedua itu saya akan jelaskan sebentar, tetapi kalau kita lihat di sini, itu tidak akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Dengan jelas dikatakan bahwa kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang percaya. Oke, jadi sekali lagi, kebangkitan pertama adalah ketika seorang yang percaya tinggalkan dunia ini, dia dihidupkan di surga. Dan menduduki takhta bersama Yesus memerintah di surga atas dunia ini. Apa kematian kedua? Tidak akan dialami oleh orang-orang yang percaya. Nah, sekarang kita masuk pada, kita lebarkan sedikit. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya tidak akan mengalami kebangkitan pertama dan akan mengalami kematian kedua. Sekali lagi, orang yang tidak percaya, kalau kamu orang yang tidak percaya, maka tidak akan mengalami kebangkitan pertama. Dan juga akan mengalami kematian kedua. Wow, itu yang terjadi. Ups. Ya. Ya. Okay. Ya. So dia untuk orang yang tidak percaya, mereka tidak akan mengalami kebangkitan Pertama. Jadi mereka ada di mana? Itu pertanyaan yang baik. Jadi mereka masih matilah. Tidak ada kebangkitan lah. Kan? So mereka masih dalam keadaan kematian. Ada penjelasannya. Itu ada di slide-nya. Jangan dulu saya jelaskan sekarang sebab nanti sudah lompat. Tapi pertanyaannya yang baik. Jadi bagaimana dengan orang percaya mereka tidak dibangkitkan? Saya baru jelaskan dulu. Saya baru jelaskan dulu bahwa pertama yang mereka akan alami adalah tidak akan mengalami kebangkitan pertama. Apa itu kebangkitan pertama? Saya akan bicara di depan, selanjutnya. Tetapi mereka akan mengalami kematian kedua. Itu dulu Bu. Sekarang akan bertanya tentunya bagaimana dengan kebangkitan pertama itu bagaimana? Ada. Tahan dulu. Soalan saya, kalau mereka tidak bangkit, bagaimana mereka boleh ada kematian yang kedua? Oke. Ya. Betul. Tahan Bu ya. Oke. Sekarang kita harus pikirkan sekarang bahwa mari kita lihat dua grup orang ini, orang percaya dan orang tidak percaya. Orang percaya
akan mengalami kebangkitan pertama dan memerintah atas bumi ini bersama Kristus dari surga. Lalu tidak akan mengalami kematian kedua. Dan orang yang tidak percaya tidak mengalami kebangkitan pertama. Sebab apa? Sebab mereka ada di alam maut. Jadi mati ini harus kita lihat sebagai terpisah. Coba kita lihat misalnya Adam dan Hawa. Waktu mereka dikatakan oleh Allah, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Waktu mereka makan, tak mati. Tapi secara rohani mereka langsung terpisah. Sama seperti kita petik bunga. Waktu kita petik itu, dia sudah mati, sudah terpisah dari sumber dia. Walaupun nampak warna sama persis. Kalau kita mau lihat zat-zat di dalam masih hidup, masih bergerak. Tapi sebenarnya sesaat kita putuskan, sudah terpisah dari sumber itu. Nah ini yang terjadi juga bagi orang-orang yang mati pertama. Yaitu mereka mengalami keterpisahan. Sebab apa? Sebab mereka akan ada di alam maut. Jadi bukan di tempat yang lain, tetapi mereka ada di alam maut. Saya akan ke sana lagi nanti. Berarti ada kebangkitan pertama dan ada kebangkitan kedua. Apalagi? Juga berarti ada kematian pertama dan ada kematian kedua. Jadi kita harus lihat di sini. Ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Ada kematian pertama, ada kematian kedua. Oke, mari kita lihat orang percaya. Ini selalu ada arke ya, orang percaya. Mari kita lihat tentang orang percaya yang mati. Mati. Ini mati cantik lah ya. Ada peti mati. Ini disebut agak habis baterai mungkin ini ya. Oke lah. Jadi di sini adalah kematian pertama. Ini itu kematian pertama. Bagaimana kematian kedua? Reverse. Neraka. Neraka adalah kematian kedua. Tapi orang percaya tak akan alami kematian kedua. Oke? Mari kita lihat kebangkitan. Kebangkitan pertama adalah saat dia dihidupkan oleh Allah di surga. Tetapi saat itu masih roh. Rohnya hidup di surga. Jadi Yohanes melihat, mereka di dunia dipenggal kepalanya, hidup. Mereka ada di sana yang tidak dipenggal pun ada hidup. Berarti kita lihat di sini bahwa sesaat orang yang percaya meninggalkan dunia, dia langsung bersama dengan Kristus di surga. Dan mendapat takhta bersama-sama dengan dia. Bagaimana dengan kebangkitan kedua? Kebangkitan kedua terjadi apabila Kristus datang. Waktu Kristus datang, dia bangkitkan. Ketika dibangkitkan, rapture, naik. Kenapa? Kenapa, Li? You tak percaya rapture? Ada ayat. Menyongsong Tuhan ke angkasa. Tapi tidak ke sana. Setelah bersama-sama, mereka turun ke bumi. Seperti saya cerita contoh, Sarmin. Ya. Waktu tim dari Temelo datang, kita sambut, neng, ya kau datang. Setelah berjumpa, pergi kemana? Pergi ke rumah, ya kan, sama-sama. Begitu. Jadi tidak datang, lalu terus kemana? Ibu dan bapak tunggu di rumah. Mana pengantin tak datang-datang, bukan begitu ya? Jadi mereka jemput di awan-awan dan bersama dengan Kristus turun. Itu dia. Itu adalah kebangkitan kedua. Dalam kebangkitan kedua ini, roh diberi tubuh. Sehingga kebangkitan siap masuk surga.
Jadi waktu masuk surga bukan hanya roh yang masuk surga, tetapi dengan tubuh. Kalau di sini baru roh. Jadi kita bisa summary-nya seperti ini, ya. Oke. Lanjut kita lihat orang yang tidak percaya. Wah, gelap. Mati pertama dan akan mati kedua. Kesian. Yang paling ngeri yang sana. Bagaimana kebangkitannya? Bangkit? Tidak. Tidak bangkit sebab itu dalam keterpisahan dengan Allah. Tapi rohnya. Rohnya ada di alam maut. Lalu kebangkitan yang kedua. Ini mereka akan mengalami. Sebab apa? Sebab pada waktu itu rohnya akan diberi tubuh untuk dihukum dalam lautan api di neraka. Bagaimana Ibu Laikwan? Terjawab? Terjawab ya. Jadi sama seperti orang kaya dan Lazarus yang dalam pengajaran Tuhan Yesus. Sejak dia mati sampai hari ini dia di sana. Rohnya sepi, sendirian, ketakutan, kecemasan di sana. Tidak ada hadirat Allah di sana. Tetapi nanti akan dihidupkan ketika Tuhan datang. Akan dibangkitkan. Nah, kita akan lihat nanti dalam ayat-ayat selanjutnya. Sebab nanti kita akan lihat di mana maut dan alam dan dunia maut akan dibuang ke lautan api. Jadi sebenarnya itu semacam neraka, tetapi belum neraka yang lautan api yang nanti di akhir. Sebab nanti ini semua akan juga masuk di situ. Dan pada saat ini belum manusia, ini baru roh dari orang tak percaya dihukum di sana. Tubuhnya sudah mati, bukan mati, tubuhnya sudah busuk, sudah jadi debu. Kalau kita bakar ya jadi debu. Tetapi nanti tubuh akan dibangkitkan. Dan disitulah mereka akan disiksa utuh sebagai manusia selama-lamanya. Kita pun masuk ke surga utuh sebagai manusia. Sebab akan diberi tubuh. Jadi ini. Nah, inilah yang akan berlaku selepas kematian seseorang, sama ada dia orang percaya ataupun dia orang tidak percaya. Lihat ini. Kalau orang percaya, ke sana. Haleluya. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang tak percaya? Ke sana. Sekali lagi. Oke. Nah, mari kita perhatikan hal yang bisa disebut kebangkitan kedua. Ya. Itu kita lihat ayat-ayat ini. Pertama, Daniel 12 ayat 2. Ibu En, boleh baca? Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya. Ini mereka tafsir tidur di tanah, tidur dalam debu itu tidur. Padahal tidur dalam debu itu eufemisme untuk menghaluskan yang sudah mati, ya kan? Tidak bisa ada orang-orang yang tidur dalam debu, bagaimana? Ini adalah gambaran saja tentang orang yang sudah mati, ya. Nah, orang yang sudah mati ini di waktu Kristus datang, mereka akan dibangkitkan, tetapi bukan cuma yang percaya yang dibangkitkan. Semua dibangkitkan. Sebahagiannya untuk hidup kekal,
manakala sebagian lagi untuk mendapat celaan kehinaan kekal. Mereka akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang untuk menerima celaan dan hinaan kekal. Mereka akan dibangkitkan untuk menerima kemuliaan. Next. Ibu Laikwan, boleh baca Kisah 24 ayat 15. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Ya. Seperti mereka juga, aku berharap kepada Allah bahwa semua orang akan dibangkitkan daripada kematian kelak, sama ada orang benar ataupun orang jahat. Sama, orang benar dan orang jahat pun akan dibangkitkan kelak. Masih dengan kebangkitan kedua. Nah, ini Yohanes 28 ayat 29. Pak Andrew, boleh baca itu? Janganlah heran mendengar hal ini kerana akan sampai saatnya bagi semua orang di dalam kubur mendengar suaranya. Mereka akan terus bangkit dari kubur, orang yang berbuat baik akan bangkit untuk mendapat hidup kekal dan orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Waktu itu datang, semua yang dalam kuburan akan bangkit. Yang tidak mati, kita sudah belajar di Korintus. Kita orang percaya yang belum mati waktu Yesus datang, kita akan diubah sekejap, sekelip mata. Jangan salah paham juga, orang yang berbuat baik akan bangkit. Jadi, kalau begitu untuk selamat berbuat baik. Tidak ya. Orang yang berbuat jahat akan dihukum. Orang yang percaya adalah orang yang berbuat baik. Ya kan? Perbuatan baik kita adalah iman kepada Yesus. Selepas kita beriman kepada Yesus, Roh Kudus akan ada dalam kehidupan kita dan kita melahirkan kehidupan yang baik. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi kita lihat di sini kebangkitan terjadi bersama-sama. Tetapi yang jahat akan di neraka, yang percaya akan di surga. Nah, sekarang kita akan melihat tentang kebangkitan pertama. Ini bukan kebangkitan kedua ya. Ada ayat. Misalnya kata-kata Yesus kepada Marta di dalam Yohanes 11 ayat 25. Uncle Dan boleh baca? Yohanes 11 ayat 25. Bisa baca dari sini kan? Yohanes 11:25, Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup meskipun dia sudah mati. Jadi meskipun orang ini dibunuh mati, tetapi dia akan hidup. Mengapa? Sebab Yesus akan menghidupkan dia. Dan itu yang dipandang, dilihat oleh Yohanes di sini. Jadi mari kita fokus pada orang percaya. Ketika kita mati saat ini, maka perhatikan apa yang akan terjadi kepada kita. Kita langsung bersama Kristus dan memerintah bersama Dia dari surga. Puji Tuhan, Tuhan tidak kata semua yang dipenggal saja yang pegang takhta. Aduh, kalau kita mati sakit, mati ini, nanti kita tak dapat peluang pegang takhta. Tidak. Yohanes melihat ada orang-orang. Yohanes pun ada melihat ada orang-orang yang mati syahid. Rupanya orang yang percaya semuanya akan bersama dengan Kristus dan memerintah bersama dengan Dia dari surga. Haleluya. Pemerintahan orang percaya itu dikatakan dalam ayat 6. Darren, Lee, kamu bisa baca? Berbahagialah, bahagia dan kuduslah yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia
1000 tahun lamanya. Oke, Wahyu 26. terima kasih. Dan jangan lupa 1000 tahun 10 darab 10 darab 10, 3. Jadi ada angka-angka yang menarik yang dipakai Yohanes di sini ya. Jadi pasti 1000 itu bukan angka 1000 memang bilangan, tetapi ini adalah simbolik. Suatu masa yang genap dan sempurna di mata Tuhan. Dimulai dari Kristus naik sehingga kedatangan kedua. Karena itu tak heran bila Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi waktu orang percaya mati, dia langsung memerintah bersama Kristus. Oleh itu Paulus cakap apa? Bagiku hidup baik menghasilkan buah. Tetapi kalaupun aku harus mati, bagiku mati adalah keuntungan. Siapa yang tak untung? Ya. Ya. Oh ya. Ini banyak soalan. Tak, because I tengok Wahyu bab 20 ayat 1. Ya. Ini berkata tentang ular kena tangkap kan? Ya. Diikat untuk 1000 tahun. Untuk 1000 tahun. Ya. Adakah 1000 tahun ini sama dengan 1000 tahun yang you kata tu? Ya, kita akan lihat iblis diikat. Oke? Bagus soalannya. Bagus sekali. Bagus. Tapi saya akan ke sana, Bu. Oke, mari kita lihat kematian pertama. Sesaat orang percaya mati, entah dengan cara baik, tenang, apa itu? RIP ya, rest and peace. Wah, rest and istirahat dengan damai ya. Entah istirahat dengan tidak damai, meronta-ronta. Ada juga orang begitu ya, mati meronta-ronta kan. Dia kemalangan lalu dia mulai dan mati. Baik aman atau baik meronta-ronta, satu hal yang pasti adalah mereka akan dibangkitkan dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ya. Oke, itu pelajaran atau itu doktrinnya. Sekarang kita lihat, saya angkat 2 aplikasi, walaupun masih ada beberapa hal yang terkait dengan apa yang Ibu ajarkan tadi, tanya tadi. Oke, kita lihat 2 aplikasi. Aplikasi yang pertama, seperti yang sudah kita perhatikan, sesaat orang percaya mati entah dengan cara apapun, baik, tenang atau tidak. Karena kalau saya orang percaya lalu digigit oleh rabies, anjing yang rabies, saya akan mati bagaimana? Saya tidak akan rest and peace, ya kan? Saya pasti, berteriak dan mati, ya kan? Berarti tidak tenang. Atau mungkin ditangkap di orang jahat dan buat ya bisa saja tidak tenang, mati. Apakah orang percaya takut mati? Kalau melihat bahwa orang percaya apabila mati adalah keuntungan, apakah orang percaya takut mati? Ini satu aplikasi. Apakah saya dan Anda sebagai orang percaya takut mati? Ingat, kematian hanyalah pintu menuju takhta. Maka tentu kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Ada amin? Amin. Sebab kematian hanyalah pintu menuju takhta. Wah, itu bagus taruh di status ya. Apakah orang percaya juga akan berduka dengan sangat apabila orang yang dikasihinya, dan orang yang dikasihinya adalah orang yang sudah percaya, mati? Tidak bisa juga. Sebab kamu harus sadar, kalau dia mati dia ada di surga, di takhta. Jadi kita punya duka, jangan duka yang tidak punya pengharapan tentunya. Ini satu aplikasi. Yaitu mari pandang kematian dengan pandangan yang sesuai dengan kitab suci.
Jangan takut mati. Dan jangan berduka. Ada orang yang sudah 1 tahun masih berduka terus. Tidak pernah move on. Padahal kekasih dia yang sudah percaya sudah di surga. Sudah ada di tahta memerintah bersama Kristus. Bagaimana mau berduka? Tidak takut mati, tapi jangan cari mati, ya kan? Tak boleh lah, saya tak takut mati. Sudah tahu ada penjahat di sana, kamu pergi. Tidak boleh juga begitu. Jangan cari mati. Jagalah kesehatan. Tak apa, saya tak perlu makan. Jangan juga macam itu. Nanti masuk angin. Perlulah bersenam, ya kan? Bulu tangkis 1 minggu 1-2 kali. Sehat. Makan dan rehat teratur. Sebab Paulus pun berkata dalam Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kita tidak perlu cari mati. Karena itu semasih hidup, jaga kesehatan. Sebab dalam kehidupan ini kita mau memberi buah. Itu penting. Oke. Di hadapan peti mati orang daripada orang kaya, Anda boleh berkata dalam hati. Jangan berkata bersuara, dalam hati saja. Selamat memerintah bumi ini bersama Yesus, saudaraku. Wow. Tentu orang itu tak akan dengar lagi, ya kan? Ini hanya untuk ingatkan diri kita apa yang sedang berlangsung di surga. Nah, ini mungkin akan menjawab soalan Ibu N. Mari kita lihat kenaikan Yesus. Selepas kita melihat, misalnya kita tentukan di titik ini kenaikan Yesus, berarti ada 2 zaman di sana. Zaman sebelum kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, betul? Dan zaman sesudah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, ya kan? Kita masih menanti zaman datangnya Tuhan Yesus dengan penuh kemuliaan. Ini zaman yang saya bilang 1000 tahun. Iblis diikat. Ya kan Bu? Iblis diikat. Ini peluang menginjili. Sebab zaman-zaman sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, tidak ada bangsa yang tahu firman Tuhan. Tidak ada bangsa yang dikuasai oleh Tuhan. Semua dikuasai iblis. Moab, Ammon, Filistin, Mesir, Babel, Yunani, Media Persia, Romawi. Bangsa-bangsa yang kita boleh sebut. Tidak ada yang dikuasai oleh Tuhan. Hanya Israel dan kecil juga di Israel. Itu disebut Alkitab sebagai zaman jahiliyah. Karena iblis belum diikat waktu itu. Yesus belum berkata, segala kuasa ada di tanganku, baik surga dan di dunia. Belum. Tuhan biarkan mereka ada di sini. Pak Andrew, boleh klik yang zaman jahiliyah? Mari kita lihat zaman jahiliyah yang dilakukan oleh, yang dikatakan oleh kitab suci. Misalnya Kisah 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi sekarang sudah bukan zaman kebodohan. Bila itu Kisah Para Rasul. Bila itu Kristus sudah mati dan naik ke surga. Berarti zaman sebelumnya disebut zaman kebodohan. Orang gelap. Iblis tidak diikat. Iblis begitu dahsyat mempengaruhi. Oleh sebab itu kita tidak bisa memandang bahwa nanti iblis baru diikat. Tetapi itu mula dari kenaikan Kristus. Iblis tidak tukar. Iblis masih sama. Tetapi kuasanya dihatkan. Dihatkan. Tidak ada ikat. Siapa yang bisa ikat manusia? Tapi ikat ini, wahyu, harus kita mengerti sebagai simbol. Bahwa dia dihatkan. Iya. Sama seperti Yesus bilang, untuk menguasai rumah itu harus diikat dulu orang jahat itu. Jadi dia masih diikat.
Dan dia bisa maju sedikit, dia bisa mundur. Dan kuasanya, kejahatannya masih sama. Hanya dia sudah diikat, sudah dihadkan. Ini versinya ya, ignorance. Ya, ignorance. Simon Kistemaker, dia berkata begini. Ini Ibu menjelaskan. Coba Pak Kristina, dia baca. Pengikatan ini merujuk kepada pembatasan Allah atas si jahat dalam bentuk melucuti kekuatan dan kuasanya. Iblis dan para malaikatnya bagaikan diikat pada seutas tali yang bisa sedikit dipanjang pendekkan. Mereka boleh mencoba melepaskan diri tapi tak mungkin bebas. Yang Yohanes masukkan bukan pengikatan secara harafiah, tapi suatu pembatasan yang membuat iblis tidak lagi bisa melakukan kejahatan seperti sebelum dibatasi. Itu maksudnya. Ya, dihadkan. Pak, boleh back? Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi sangat berbeza zaman sebelum kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dengan zaman sesudah. Sekarang, Pak, klik lagi bangsa-bangsa itu. Bangsa demi bangsa dimenangkan. Ya. Tak bisa? Wah, oke, tak apa Pak. Saya ambil satu video tentang 1.000, sudah ada yang lihat itu Pak? 1.400 lebih orang dibaptis di Thailand. Itu luar biasa. Banyak. Oh, ini. Nampak Pak? Tapi kasih tengah sedikit. Saya potong ini dan kasih cepat. Tapi kita lihat bahwa setelah Kristus, dia bilang pergi ke seluruh bangsa. Kalau dia belum ikat ini penguasa, pergi ke seluruh bangsa, tak mau. Tak mungkin bisa. Ya kan? Tapi aku menyertai engkau. Sehingga bangsa demi bangsa dimenangkan. Dulu hanya Israel. Sekarang bangsa mana yang bisa menutup Injil? Terbongkar semua. Kekuatan-kekuatan yang menahan dulu hancur. Jerman dulu komunis hancur. Rusia hancur. Kekristenan masuk. China. Kalau sekarang mereka bilang China yang menjadi gereja terbesar seluruh dunia. Sebab underground. Kuasa Injil. Luar biasa. Sebab apa? Sebab si jahat diikat. Maka peluang menginjili di saat ini berjalan luar biasa. Orang percaya harus melihat peluang ini. Sebab iblis diikat sekarang. Ini adalah peluang untuk menginjili. Saya terharu melihat 1.400. Walaupun kalau kita mau ingat kisah pasal 2, 3.000 orang. Bukan senang mau baptis 3.000. Saya lihat mereka satu di sini, satu di sini, satu di sini. Lalu orang itu berbaris di sana, berbaris di sana. Jadi saya akan baptis berapa ratus orang, pastor satu berapa ratus orang, begitu. Nah, kita bersyukur rasul-rasul ada 500 orang mereka ya. Waktu di kisah pasal 2 ya. Jadi pasti mereka terlibat untuk buat itu. Tak apa Pak, kalau tak bisa. Bisa. Tak ada suara Pak. Ada. Saya mau masukkan lagu tapi tak dapat. Ya. Masa 2 demi 2. Boleh Bu. Oke. Pokoknya ramai. Apa Bu soalan? Oh, tak ada. Nah, mari kita lanjut. Nah, iblis diikat, maka ini peluang menginjili. Tapi yang kedua juga kita belajar di sini bahwa di saat ini orang percaya mati langsung pergi ke surga memerintah bersama Yesus. Saya belum terlalu yakin ya, tetapi saya pernah baca juga bahwa sebelum kenaikan Yesus, orang yang percaya ada di Firdaus. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, dia kosongkan Firdaus. Jadi Hades, dunia orang mati, yang khas untuk orang-orang percaya dikosongkan langsung bersama Yesus.
Sedangkan Hades, dunia orang mati yang bukan percaya, tetap sampai sekarang. Dan saat ini, semua orang percaya yang mati langsung ke surga. Wah, tidak kemana-mana, langsung ke surga. Jangan cari saya di Pandan Indah kalau saya mati ya. Saya sudah di surga memerintah bersama dengan dia. Pakai tepung, pakai ini. Tiba-tiba Christina di sini lalu dengar, Pak Michael punya suara. Itu iblis ya. Jadi kita lihat dua pandangan yang Yohanes lihat. Di surga, tahta dan makhluk surgawi. Kristus bersama dengan orang-orang yang berada di sana dari bumi dibangkitkan. 144.000 orang ya. Ingat 144.000 bukan jumlah 144, tetapi itu 12 darab 12 darab 1.000. 1.000 adalah 10, 10, 10. Itu bilangan yang tak terhingga. Di dunia, iblis dihadkan peluang untuk menginjili. Jadi aplikasi kedua, ingat iblis diikat. Ini peluang untuk hantam terus. Kalau saya suka lihat tinju ya, kalau satu sudah kena, jangan biarkan dia tahu. Dia bisa naik lagi dan dia bisa balik. Hantam terus. Nah, itu dia. Jadi sekarang adalah waktunya kita menginjili. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Ya, status di Facebook, status di Instagram. Jangan heran, kadang-kadang orang yang patah hati dan Tuhan bisa pakai statement-statement kecil kamu. Luar biasa. Injili. Dia sekarang sedang dihadkan. Ini adalah masa yang luar biasa bagi kita. Kita yang tahu bahwa apabila kita mati, kita langsung bersama dengan dia. Bukan main kasihnya. Dia sudah lebih dulu mengasihi saya. Bagaimana kita mengasihi dia. Iblis telah dihadkan kekuasaan dan pengaruhnya. Sekaranglah masanya. Sebab nanti ada masa ia dibebaskan. Tapi puji Tuhan, sedikit masa. Ya, hanya sedikit masa saja. Tidak banyak. Puji Tuhan. Kalau dia dibebaskan, berarti dia akan seperti zaman jahiliyah dulu. Oleh itu tak heran ada antikris, ada nabi palsu. Oleh itu tak heran dia akan melakukan banyak pengontrolan dunia ini. Tak heran itu. Tetapi puji Tuhan itu hanya sedikit masa saja. Kita sampai di sini. Wah syukur belum jam 11. Next kita akan bersambung dengan tubuh kebangkitan. Kita akan melihat tubuh kebangkitan itu. Dan juga pengertian mengenai surga. Dan yang terakhir, ada satu lagi. Salah ini. Apa ya? Wah, sudah jauh. Ya, ini dia. Tubuh kebangkitan itu macam apa? Ini, pengadilan terakhir. Kita akan lihat pengadilan terakhir. Sebab pengadilan terakhir untuk orang percaya dan untuk orang bukan percaya. Mengapa harus diadili? Kita akan lihat kitab-kitab dibuka. Jadi itu sangat menarik. Kita akan lihat ini pengadilan di surga. Dan kita akan mempelajari, pengertian mengenai surga. Sampai di sini pelajarannya? Sudah terjawab Bu ya soalnya? Ada soalan? Yang di rumah ada soalan bisa type.
kalau ada? Oke, saya pikir kita sampai di sini. Kita akan berdoa ya Pak Andrew. Saya serahkan ke Pak Andrew. Oke. Mari kita tutup sesi ini dalam doa. Ya Bapa, kami syukur, terima kasih Tuhan untuk malam ini kami dapat datang sekali lagi untuk mempelajari firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk harapan yang Tuhan berikan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih kerana Tuhan Kau yang memampukan kami dan membolehkan kami untuk memberi kami harapan ini Tuhan, supaya satu hari nanti kami dapat bersama-Mu di syurga dan memerintah bersama dengan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa semoga kami akan tekun untuk menginjil untuk terutamanya mereka yang belum mengenali-Mu dan juga ahli keluarga kami. Kami mau doa semoga kami akan lebih tekun untuk menginjili dan kongsikan kasih-Mu kepada mereka, supaya mereka juga dapat menikmati harapan dan masa depan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih, dan terima kasih untuk Pak Michael untuk pimpinan-Mu kepadanya. Semoga Tuhan Kau akan terus menggunanya untuk membangun jemaat-jemaat-Mu di mana juga kami berada. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan semua ini ke masa seterusnya ke tangan-Mu nanti. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.